tetap ngurus anak, ngurus suami itu ya. nomor satu. Jadi kalau misalkan lagi bisa digantikan sama suami ngurus anak, ya suami yang gantiin. Jadi tetap poin utama itu. Cuman aku juga masih praktek sebagai psikolog klinis dewasa. Masih sambil membangun family support center yang kedua namanya Manasa. Dan juga aku juga bantuin bisnis kakak aku juga sambil masih aktif di sosial media. Ya makanya maaf kalau agak jarang-jarang posting ya karena mungkin multitasking loh mamnya ya. Tapi semoga ya ngurusin fisik itu lebih mudah dibanding ngurusin CV. jaga kesehatan diri dulu. Masa kamu nggak nonton kemarin yang anjing itu anjing aja kan kakaknya nih pas boleh ikutan nggak katanya nanti ngobrolin offline ya Mas ya. Ngomongin soal gadget ya, sebenarnya kan kalau mau kita lihat positifnya pasti ada, negatifnya juga pasti ada. Kalau misalnya kita mau nyuruh anak kita jauh-jauh dari gadget, kamu ibunya udah bisa. Ya kan, kita tambah dulu nih gadget. Bisa sih. Tapi gimana caranya ketika kita menggunakan gadget itu juga untuk kebaikan diri kita ataupun keluarga kita atau sekitar kita. Jadi bukan gadget itu jadi sesuatu yang kita butuhkan untuk memenuhi kesenangan sementara, distraksi dari segala macam yang harusnya kita lakukan dan kita kerjakan gitu. Jadi kalau misalkan ke anak aku juga treatmentnya sama. Ini adalah kita kasih edukasi ya. Iya, ke anak sama keluarga ya. Iya, ini satu hiburan yang tapi Mbak Sawa punya kegiatan lain loh yang bisa lebih bermanfaat buat Mbak Sawa. Wah, tapi Mbak Sawa maunya main. Iya, itu tahu pasti Mbak Sawa pengennya main. Tapi kalau Mbak Sawa pergi ke rumah, Mbak Sawa ketemu best friend-nya Mbak Sawa. Oh ya udah deh, Mbak Sawa bisa ketemu best friend. Biasanya gitu. Iya, jadi ada triggernya ya. Iya. Karena menurut aku gadget itu akan selalu menarik buat anak. Buat kita sendiri juga kita nggak mau mungkin gadget itu menarik banget. Kita sekarang semuanya kerja dari handphone, semuanya ada di sosial media. Kita sendiri juga nggak bisa lepas dari itu. Tapi kan bukan salah gadgetnya, tapi gimana kita sebagai penggunanya. Jadi kalau bisa kita juga menceritakan itu ke anak, jadi contoh itu ke anak. Aku sering diingetin loh sama anak aku kayak, Oh ya? Ibu Mbak Sawa nggak boleh nonton, tapi ibu kenapa sebelum tidur main Instagram? Astagfirullahaladzim, enggak gitu. Itu terjadi juga kan. Jadi walaupun aku ngomong, aku cerita, aku sharing, bukan berarti aku tidak pernah melakukan kesalahan. Aku masih sering diingetin sama anak-anak aku gitu. Mereka yang diingetin. Karena itu akan membuka kesempurnaan itu cuma Betul. Yang udah aku sibuk banget seharian waktu tidur sama anak-anak aku malah main Instagram gitu. Maaf ya Mbak gitu. Balik lagi minta maaf lagi ke anak. Terus itu jadi apa ya? Jadi buat anak-anak aku tuh juga pelajaran gitu buat mereka. Kalau misalkan emang nonton atau main, ya cukupnya ada waktunya gitu. Kalau anak-anak aku di hari Minggu biasanya, oke hari Minggu boleh. Terus bikin gadget ya? Ya, jadi kalau misalkan boleh tapi udah makan ya gitu. Berapa lama? 5 menit ya Mbak gitu. Berapa lama? 10 menit ya gitu. Kecuali kalau yang kita lagi nonton bareng sekeluarga di TV, abis itu sebisa mungkin habis nonton biasanya kita bahas. Mbak Sawa tadi lihat apa sih di situ gitu? Apa sih ceritanya gitu? Atau enggak kalau sekarang umurnya anak aku yang besar itu udah mau 5 tahun. Jadi kadang-kadang aku masih suka pancing kira-kira makna dari ceritanya apa sih gitu. Kadang-kadang dia udah nangkep, kadang-kadang masih diarahin gitu. Tapi kalau yang masih biasanya kira-kira moral story-nya apa sayang? Iya, tapi kan susah ngomong moral of the story ya. Iya. Jadi pasti belajar apa sih dari situ? Apa sih yang bagus di situ? Apa yang bisa dicontoh? Kalau yang masih 2,5 tahun, karena dia lagi aktif belajar ngomong, cewek. Biasanya dia cuma cerita aja gitu. Tadi ada buayanya ibu, terus buayanya pergi gitu ya. Gitu jadi sambil nonton atau sambil berkegiatan dengan gadget, sambil ditemenin, habis itu sambil jadi bahan buat buat evaluasi, buat pelajaran lagi buat anak. Jadi gadget bukan sesuatu yang harus dihindari. Kasihan juga kalau anak atau gadget ya, makin lama gadget udah makin berkembang. Tapi berarti cara tuh sering banget outdoor pokoknya. Bayangkan aja kalau dia cuma main gadget hari Minggu, emang Senin sampai Sabtunya kita alhamdulillah tuh aku tinggalnya di komplek. Jadi memang kegiatan pagi sama sore itu biasanya jalan muter komplek gitu.
di situ mereka apa namanya biasanya ketemu best friendnya gitu. Baik ya, kumpul bocah kalau aku sebutnya pagi-pagi. Oh ya, kalau begitu itu udah suka merumpi lah gitu, sambil main-main juga. Yes. Legend ya. Masih kecil emang sukanya main prosotan. Ya. Dan sekarang kan kalau anak aku kebetulan baru libur, jadi kemarin kita baru pergi-pergi, kita juga nyari tempat-tempat yang kira-kira mereka dua-duanya bisa nyaman nih, karena dua anak aku karakternya beda. Yang satu sukanya exploring gitu ya, tempat-tempat yang bisa main dia adventurous banget. Yang satunya kalau panas dikit udah gambling.